Oke, Wak, kisah akan menceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Aldi dari Kalimantan Tengah. Halo Kak Aldi. Nah, pengalaman horor yang diceritakan sama Aldi ini, Wak, terjadi pada tahun 2021 ketika dia bekerja di perusahaan kelapa sawit yang ada di kota Sampit. Kita sebut aja lah nama perusahaan ini perusahaan S ya. Nah, kisah ini bermula pada tahun 2020, Wak. Pada saat itu si Aldi ini disibukkan dengan melamar pekerjaan di beberapa perusahaan yang ada di Kalimantan Tengah itu. Nah, setelah dia melamar di banyak tempat, Aldi pun akhirnya diterima sebagai karyawan di perusahaan S ini di kota Sampit sebagai mekanik truk yang tugasnya adalah nanti memperbaiki truk milik perusahaan S apabila terjadi kerusakan. Nah, kayak gitulah kan pasti tugasnya. Nah, selama menjalani pekerjaan itu, Wak, Aldi ini bekerja di kantor pusat perusahaan S, tapi sesekali dia ini juga diminta untuk melakukan tugas di luar kota Sampit itu. Jadi dimanapun truk itu rusak, si Aldi itu bakal datang ke tempat-tempat itu. Nah, awal-awalnya semua berjalan baik-baik saja, Wak. Sebagai anak baru, Aldi ini hanya ditugaskan mereparasi atau memperbaiki truk rusak yang ada di perusahaan S. Tapi memasuki awal tahun 2021, Wak, untuk pertama kalinya Aldi ini ditugaskan keluar kota sama atasannya. Jadi sepanjang 2020 tuh aku di dalam kota aja, Nadia. Barulah di 2021 ini aku ditugaskan di luar kota. Kenapa? Karena pada saat itu memang ada truk perusahaan S yang mengalami rusak parah di perjalanan. Jadi tepatnya di daerah bernama daerah Sebabi namanya. Nah, setelah diminta atasannya, Aldi pun langsung bersiap-siap untuk pergi ke sana. Sesaat sebelum pergi, Wak, salah satu teman kerjanya si Aldi namanya Trisno nanya ke Aldi, Aldi, kau mau aku temenin nggak? Lokasinya cukup jauh loh, sekitar 2-3 jam kan kalau mau ke sana. Mau ditemenin nggak? Kata Trisno kan. Nggak usah, no, aku pergi sendiri aja. Lagi pula kerusakan truknya juga nggak begitu parah kali kok. Insya Allah aku bisa handle sendiri, kata si Aldi kayak gitu. Oh ya udah kalau gitu, hati-hati di jalan ya, banyak-banyak berdoa, kata Trisno. Oke, siap, kata si Aldi. Udah tuh, Aldi pun pergilah itu, Wak, ke lokasi truk mogok dengan mengendarai mobil pickup yang sudah lengkap dengan peralatan reparasinya. Waktu itu dia berangkat sekitar jam 3 sore. Nah, di sepanjang jalan Aldi ngikutin arahan Google Maps lah gitu kan untuk bisa sampai di tujuan tempat truk ini rusak. Tapi di tengah jalan Aldi ini tiba-tiba kebingungan, Wak, gegara jalan yang ditunjukkan di Google Maps itu dirasa sama dia kayak kurang tepat lah gitu. Nah, khawatir dia ini mau tersesat, ketika dia melewati area perkampungan, Aldi turunlah itu dari mobil kan. Dia mau memastikan lagi, dia tanya ke warga sekitar. Untungnya di situ ada bapak-bapak, Wak, yang bisa ditanyain sama Aldi. Bahkan si bapak-bapak ini juga mau mengantarkan Aldi sampai di persimpangan jalan biar nanti lebih terang lah gitu jalannya kan. Saya antar sampai sini aja Mas ya, nanti Mas tinggal jalan lurus aja, nggak usah belok-belok, nanti pasti sampai tujuan tuh, kata si bapak ini. Oh iya Pak, makasih banyak ya, katanya. Dibantulah sama si bapak ini kan. Dah, Aldi pun kembali mengendarai mobilnya memasuki jalanan yang ditunjuk sama si bapak itu. Nah, di situ Aldi baru tahu, Wak, kalau jalanan yang dia lewatin itu rupanya rusak parah, banyak kali lubang-lubang besar gak jalanan itu, Nadia. Nah, selain jalannya rusak,